Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budaya. Halo sahabat budaya, bertemu lagi dengan saya Keisha Delia Putri dalam liputan budaya untuk mengenal lebih jauh salah satu warisan budaya yang menjadi bagian dari sejarah penting bangsa Indonesia. Seperti kata Bung Karno, yaitu Presiden Republik Indonesia pertama dan seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Jangan pernah melupakan sejarah. Mengapa? Karena masyarakat Indonesia terbentuk melalui sejarah yang panjang. Setapak demi setapak hingga menjadi negeri yang tentram dan makmur sejak kemerdekaan Republik Indonesia diperoleh. Pada beberapa daerah di titik tertentu terdapat peninggalan sejarah yang terekam dan eksis hingga saat ini dan menjadi warisan budaya bangsa. Sobat budaya, kali ini saya sedang berada di Museum Samarinda, yaitu sebuah tempat di mana tersimpan 256 jenis replika benda-benda antik dan bersejarah. Di antaranya ada guci, mandau, prasasti Yupa, dan juga lainnya. Hari ini kita akan mencari tahu sejarah apa yang tersimpan dari tiap benda yang ada di dalam museum ini. Museum Samarinda ini resmi dibuka oleh Bapak Wali Kota Samarinda pada tanggal 4 Maret 2020. Beralamat di Jalan Bayangkara, nomor 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Seperti saat ini, yang menarik perhatian saya adalah prasasti Yupa, yang merupakan warisan nenek moyang kita, dan menjadi salah satu identitas dari Pulau Kalimantan. Nah teman-teman, sepertinya ini yang disebut dengan prasasti Yupa. Untuk ingin tahu lebih jelasnya, yuk kita tanya petugas yang ada di museum. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Keisha Delia Putri. Kalau boleh tahu Bapak siapa ya namanya? Nama saya Muhammad Gufan, saya salah satu tour guide di Museum Samarinda. Nah, saya sangat tertarik nih dengan prasasti Yupa yang ada di samping Bapak. Kenapa sih Pak disebut dengan prasasti Yupa? Ya. Jadi prasasti Yupa ini salah satu koleksi yang ada di Museum Samarinda. Mengapa disebut prasasti Yupa? Karena prasasti itu adalah bentuk tulisannya, sedangkan Yupa itu adalah batu ini. Kalau boleh tahu nih Pak, prasasti Yupa yang ada di museum ini asli atau enggak Pak? Prasasti Yupa yang ada di Museum Samarinda ini replika. Untuk yang asli ada di Museum Nasional Jakarta. Nah, saya sangat tertarik nih dengan tulisan yang ada di prasasti Yupa ini. Apakah Bapak bisa menjelaskan isi dari tulisan yang ada di prasasti Yupa ini, Pak? Jadi kalau ingin tahu tentang tulisan ini lebih dalam lagi, saya bakal kenalkan kepada teman saya, yaitu Pak Wicaksono dari komunitas Aksara. Oke, boleh tuh Pak. Nah, Sobat Budaya, itu tadi penjelasan dari Bapak Zulfan perihal prasasti Yupa. Penasaran ingin mengetahui isi dari tiap prasasti tersebut? Yuk kita tanya ahlinya.
Selamat pagi Pak Wicak. Pagi. Ini Ananda Keisha ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang prasasti Yupa yang ada di sana. Ya. Bisakah Bapak menjelaskan lebih dalam lagi tentang prasastinya? Oh iya, boleh. Keisha, silakan dilanjutkan dengan Pak Wicak. Saya ingin kembali bertugas ya. Oh ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak, saya sangat tertarik nih dengan tulisan dari prasasti Yupa yang ada di sana tadi. Iya. Apakah Bapak bisa menjelaskan lebih lanjut lagi tentang tulisan dari prasasti Yupa, Pak? Ya, jadi ini adalah dari prasasti Yupa itu saya pindahkan ke kanvas. Nanti kalau lebih jelasnya kita ke prasastinya langsung. Yuk kita ke sana yuk. Wah, boleh tuh Pak. Iya. Iya Pak. Ya, Keisha, Iya, ini adalah prasasti dengan kode D.2A. Iya, Nah, untuk memperjelaskan lagi bisa nanti di laptopnya Bapak. Oh, Oke? iya, Pak. Baik. Pak. Ya. Iya. Jadi di baris yang pertama itu Sri Mata Sri Narendasya. Kemudian di baris kedua Kudunggasya Mahatmana. Baris ketiga Putro Swawarmo Wikyata. Baris keempat Wangsakarta Yatang Suman. Baris kelima Tasya Putra Mahatmana. Baris keenam Trayas Traya Iwaknaya. Baris ketujuh Tasantrayanam Prawara. Baris ke-8 Tapo Bala Damanwita. Kemudian baris ke-9 Sri Mulawarma Rajendro. Baris ke-9 Yastwa Bahu Swarnakam. Baris ke-11 Tasyayatnya Sya Yupoyam. Baris ke-11 Dwi Cendrais Samprakalpita. Jadi terjemahannya seperti ini. Sri Narendasya Kudunggasya Mahatmana yang mulia menugaskan putra menantu Swawarmo. Swawarmo itu adalah Aswawarman yang merupakan putra menantu dari Kudunggasya yang bernama Wangsakarta. Jadi nama dari Wangsakarta itu bergelar Swawarmo atau Aswawarman, sang pembawa terang atau seperti Angsuman. Nah, Angsuman ini merupakan raja dari kerajaan Kosala di Ayodhya yang memiliki arti pembawa terang. Jadi Aswawarman ini adalah pembawa terang bagi masyarakatnya. Mempunyai 3 orang anak yang terkemuka. Di antara ketiga anaknya ialah Sri Mulawarma Rajendro. Ia mengadakan upakara atau yatnya baru Swarnak, dan sebagai tanda peringatan selamatan tersebut Tugu Yupo atau biasa terkenal Yupa adalah batu. Ini didirikan oleh Pandita. Jadi Kudungga itu mempunyai istri namanya Puan Gabuk. Puan Gabuk ini punya anak namanya Puan Gari. Ini yang menikah dengan Aswawarman yang melahirkan Mulawarman. Seperti itu. Gitu ya Pak Yu. Iya. Terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Nah teman-teman, dari penjelasan dari Bapak Wicaksana tadi kita sudah tahu ya bahwa isi dari prasasti Yupa salah satunya membahas mengenai silsilah Raja Mulawarman. Pak, kalau boleh tahu nih, kerajaannya itu apa sih Pak? Oke, saya jelaskan ya. Ya, Pak. Menurut prasasti Yupo D.2D bahwa nama kerajaannya adalah seperti ini keterangannya. Sagarasya Yataratnya Saput Pano Bagirata. Nah, kemudian di baris keempatnya ada kata Mulawarma.
Jadi bisa dijelaskan di sini untuk artinya upakarayatnya itu upacara suci bagi rata telah dilakukan oleh Kerajaan Sagara Mulawarma. Jadi Kerajaan Mulawarma itu namanya Kerajaan Sagara menurut prasasti D.2D seperti itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Wicaksana tadi, kita jadi tahu banyak hal ya mengenai prasasti Yupa. Salah satunya isinya yang menjelaskan tentang silsilah Raja Mulawarman dan Kerajaan Mulawarman. Wah, ternyata asik dan unik ya belajar aksara kuno. Belajar aksara kuno sama dengan belajar tentang peradaban manusia, sejarah, dan budayanya. Sobat budaya, dari liputan saya tadi, kita banyak belajar bahwa keragaman suku bangsa di masing-masing daerah menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya. Baik dari bahasa, kebiasaan, adat istiadat, pakaian, senjata tradisional, alam, kuliner, buah, dan ragam hunian khas daerah. Keragaman inilah yang kemudian mengundang kekaguman negara lain akan tradisi dan budaya negara kita, Indonesia. Saya, kamu, dan kita semua perlu memahami apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang untuk kita rawat dan jaga sebagai warisan yang harus kita lestarikan. Dan tunjukkan pada dunia bahwa inilah identitas kita dan jangan sampai kita melupakan identitas tersebut. Sahabat budaya, kenali budayamu sebagai identitas penguat bangsa. Saya, Keisha Delia Putri, pamit undur diri dulu ya. Salam budaya di hati.